Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Embasi, kembali lagi di MP Talk. Perkenalkan, aku Dwi Kurniawan dari OSIS Angkatan 37. Dan aku Aisyah Laura dari perwakilan PIK. Nah, pada acara MP Talk ini kita dibarengi dengan dua orang di depan kita, yaitu Duta Genre SMA 4 Kota Bekasi, yang dimana baru nih, yaitu ada Kak Alvin dan Kak Gaby. Halo Kak Alvin dan Kak Gaby. Gimana sih nih perasaan-perasaannya nih keterima nih di Duta Genre SMA 4 2024 nih? Kalau perasaan saya sih kayak bangga sih ya. Jadi kan kita juga bisa belajar dan mengedukasi teman-teman sekitar kita kan. Bagaimana sih apa tuh pentingnya pentingnya gizi, anemia, stunting dan sebagainya. Lalu Kak Gaby gimana nih perasaan-perasaannya nih? Kalau perasaan aku cuma genre pasti bangga karena zaman sekarang pasti bangga kalau misalnya bisa jadi figur atau konten bagi model lain. Karena sekarang kan nggak ngambil penanganan aja, kan untuk membangun generasi berencana. Kalian punya tips gak nih buat adik-adik yang nonton di sini? Siapa tahu ada yang mau jadi duta genre industri. Ya benar, tahun depan kali aja nih. Gimana nih tips-tipsnya nih? Susah nggak sih ngadepin tes di Duta Genre ini? Kalau tipsnya sih sebenarnya kayak tuh ngejalanin aja sebisa kalian dan jangan takut untuk mencoba menjadi duta genre. Percaya pada diri kalian sendiri. Nah, gimana nih? Tips dari aku sebenarnya harus nyiapin dari diri sendiri sih, motivasi diri sendiri tujuan jadi duta genre itu apa. Nah, kalau kalian udah serius, kalian bisa yakin untuk kalian bisa ngasih edukasi atau pembelajaran hal yang baik buat remaja lain, pasti bisa. Tesnya juga nggak terlalu sulit, yang penting kalian tahu aja mengenai generasi berencana. Oke, ada kata-kata nggak di sini nih buat teman-teman nanti tahun depan nih, gimana nih? Ayo ajakan gimana atau gimana? Untuk teman-teman di tahun depan yang ingin jadi duta genre, semangat aja dan ingat belajar dan memahami apa sih genre itu. Pokoknya kalian tuh percayalah pada diri kalian sendiri, jangan takut untuk mencoba. Oke, gitu ya. Kalian berdua tahu nggak sih kalau kita ini mau ngapain? Nanya kalian berdua. Ngapain ya? Oke, jadi kita berdua ini ada acara namanya MP Talk nih. Jelasin dong Kak Isa, gimana dong? Aku mau jelasin. MP Talk itu adalah program di mana beberapa siswa mengatasi masalah atau solusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mental health. Nah, jadi tema MP Talk kita kali ini tuh apa sih nih? Nah, jadi tema MP Talk tahun ini yaitu adalah tentang toxic parenting. Karena kenapa di Duta Genre itu nggak semua tentang kayak narkotika, tentang nafsa. Jadi kita mau tentang toxic parenting nih, mau nanya-nanya tentang ke Duta Genre SMA 4 ini. Gitu. Kita mau tahu apa nih tentang toxic parenting nih dari kalian berdua. Tolong dijelasin dong gimana dong. Ya, dari perspektif kalian tuh gimana? Oke, menurut aku toxic parenting itu adalah cara atau pola asuh seorang orang tua yang salah atau keliru, sehingga pola asuh itu dapat berdampak buruk bagi anak. Contohnya seperti psikologis yang terganggu, fisik yang terluka, dan lain sebagainya. Dan aku juga mau nambahin, jadi toxic parenting itu biasanya umum atau cenderung dilakukan oleh orang tua yang memiliki sikap yang kasar dan tidak dewasa dan bahkan memiliki gangguan mental. Nah, biasanya juga toxic parenting ini dilakukan oleh orang tua normal itu apabila orang tua itu memiliki gangguan ataupun mengalami toxic parenting di masa lalunya, sehingga dia tuh melakukan kepada anaknya kayak merasa hal itu adalah hal yang wajar. Ah ya, kalau misalnya kan tadi tentang gangguan mental. Kalau gangguan mental kan anak ini terkena gangguan mental. Ada nggak sih kayak tips dari kalian tentang gimana caranya orang iya, tua masalah selesai masalah diri sendiri? Ya, menghadapi masalah itu. Yang anak terkena toxic parenting dari orang tua gimana nih tips-tipsnya? Kalau dari saya ya, pertama bukalah komunikasi di antara keluarga. Jadi anak dan orang tua itu selalu membuka komunikasi. Jadi kayak kita sebagai anak harus mengungkapkan perasaan kita, pendapat kita kepada orang tua. Jadi orang tua juga bisa tahu bagaimana sih perasaan kita dan pendapat kita. Itu kan dari anaknya sendiri kan. Kalau dari orang tuanya sendiri tuh gimana biar dia gak jadi toksik nih buat anaknya? Oke, kalau misalnya buat orang tuanya yang paling penting edukasi sih sebelum punya anak atau sebelum nikah, agar setelah dia punya anak dia memiliki edukasi yang banyak sehingga nggak terjadi toxic parenting. Dan yang paling penting yaitu komunikasi, karena kalau misalnya nggak ada komunikasi juga sama aja. Kalau ciri-ciri orang tua di sana itu toxic dalam parentingnya itu gimana? Kalau ciri-ciri sendiri yang pertama gini,
kadang ataupun cenderung orang tua di luar sana itu yang memiliki ekspektasi yang berlebih pada anaknya, sehingga dia menaruh kayak beban untuk anaknya untuk menjadi hal yang apa yang dia inginkan. Namun anaknya itu tidak mau jadi yang ingin diinginkan orang tuanya. Contoh misalnya orang tua Fahmi ingin Fahmi menjadi musisi. Nah, Fahmi sendiri nggak suka musik dan Fahmi itu menjalaninya kayak tidak bahagia. Itu termasuk dari contoh toxic parenting. Nah, ada juga ketika orang tua tuh mengontrol anaknya itu secara berlebihan, kayak mengatur temannya, kehidupan sosialnya, dan bahkan kayak kita sedang mengambil jurusan kuliah nih, itu diatur oleh orang tuanya. Kayak kamu masuk jurusan ini aja. Nah, itu juga masuk toxic parenting. Kalau toxic parenting ini kan dimana kayak sikap orang tua kayak membentak-bentak. Kalau kan biasanya tuh ada dimana kayak setiap hari contoh dari marga kayak Batak, dari marga apa itu kan suaranya kayak besar-besar gitu kan kali ya. Jadi kayak kegiatan itu udah kayak biasa lah di suku dia. Jadi gimana sih kalau tanggapan kalian kalau contoh dari orang Batak atau dari ke orang yang biasa aja belum tahu kalau suku ini tuh nggak begini gitu. Gimana tuh pendapat kalian tuh? Karena kebanyakan kayak contoh kayak orang Betawi, orang ngomong-ngomong yang nyeblak atau apa, terus sikap kita tuh gimana kalau kita tahu kalau orang itu tuh ngomongnya begitu, gimana tuh? Oke, jadi kita ambil aja kayak dari contoh aku kan anak Ambon, memang cara ngomongnya tuh keras. Dan buat ke teman aku yang mungkin ngomongnya halus kayak Jawa dan sebagainya, mungkin mereka kan culture shock juga kalau misalnya ketemu orang tua aku dan sebagainya. Nah, cara untuk kita biar nggak sakit hati sama omongan orang itu ataupun cara kita tahu emang sifat kayak itu, kita lihat dari latar belakang sukunya sih. Kalau misalnya kita tahu kayak misalnya Batak emang ngomongin kayak gitu, berarti kita harus kontrol diri kita sendiri supaya nggak cuma tersinggung atau misalnya nggak cuma kayak apa sih ini orang ngomongnya kenceng banget. Oke, berarti toxic parenting ini bisa disimpulkan jangan dishort ya tentang tentang emosi gitu. Kalau mau tahu kalau toxic parenting ini bisa nggak sih sangkut paut dengan broken home, bisa nggak sih? Sebenarnya kalau toxic parenting disangkut pautkan dengan broken home, itu toxic parenting itu terjadi sebelum broken home tersebut. Jadi kayak dimana orang tua pada anaknya itu sudah kayak hubungannya sudah hancur, mulai dari anaknya tidak suka dikontrol oleh orang tua dan rasa orang tua yang ingin berlebihan ekspektasinya pada anak, sehingga menimbulkan permasalahan yang selanjutnya terjadi di kemudian hari. Dan itu akan merusak hubungan keluarga. Aku mau nanya nih, kalau menurut kalian strict parent itu termasuk toxic parenting nggak? Kalau menurut aku strict parent yang dalam kadar normal tuh nggak termasuk toxic parenting, tapi kalau misalnya udah berlebihan atau udah over sampai bikin anaknya mungkin cenderung sakit mental, kecemasan dan lain-lain, itu termasuk toxic parenting. Kalau ngebebasin anak itu termasuk juga. Kayak misalnya ngebebasin dalam hal orang tua yang udah nggak peduli sama sekali, itu termasuk toxic parenting juga, karena di mana-mana orang tua harus peduli, tapi itu kemudian harus masih tetap dalam batas. Jadi harus di tengah-tengah, nggak boleh terlalu ngekang dan juga nggak boleh terlalu ngebebasin. Kan strict parent ini termasuk toxic parenting. Nah, orang tua ngebebasin juga termasuk kan. Nah, sikap orang tua biar nggak menjadi toxic parenting itu gimana? Mungkin yang pertama ya seperti dari yang saya sudah katakan, jadi kayak kita anak dan orang tua tuh saling menanyakan perasaan dan pendapatnya. Jadi jangan semuanya orang tua, kayak anaknya yang mau ini tapi nggak diturutin kayak atas dasar perasaan yang pribadi. Kayak misalnya kita sebagai anak nggak suka makan ini, nah orang tua tuh jangan terlalu memaksakan walaupun itu sesuatu yang baik. Kayak libatkanlah perasaan anak dalam suatu apapun juga. Oke, jadi kalau kan kita seorang remaja pastinya kayak sudah mandiri atau apa. Jadi kayak kalau boleh nggak sih kayak gimana sih tips kayak kita remaja kalau tahu orang tuanya kayak gampang emosian gitu, gimana sih kayak sangkut paut kayak kita tuh udah kayak mandiri, kayak udah tahu gitu gimana sih nyelesain masalah gitu, gimana sih tipsnya kalau boleh tahu nih? Kalau misalnya sebagai remaja kan, kalau kita remaja udah ngerasa bisa nggak sih misalnya masalah sendiri, kayak udahlah udah nggak perlu orang tua gitu, nggak perlu saran-sarannya lagi. Mungkin kalau misalnya kayak gitu kita juga harus memahami dari sisi perspektif orang tua. Kalau misalnya orang tua itu juga punya sifat khawatir, punya sifat cemas kita terhadap anak. Nah, kita sebagai anak juga bukan berarti kita nggak bisa ngambil hak atau kebebasan buat kita milih juga, tapi kita harus kayak mikirin perasaan orang tua juga. Jadi orang tua mikirin perasaan anak, anak mikirin perasaan orang tua juga.
Tapi ketika udah dibebasin kayak itu tetap harus tahu diri supaya nggak melenceng kemana-mana nanti pergaulannya. Apa lagi ya? Tentang kasus-kasus di mana? Di yang baru di Indonesia ini apa nih? Yang pernah kalian Yang menurut kalian udah relate banget di dunia ini? Gimana sih? Kayak kasus contoh yang kemarin itu apa namanya? Seorang anak HP-nya di HP dan dijual gitu. kan uangnya pakai tabungan biaya. Menurut kamu itu gimana? Ya tanpa komunikasi dulu kepada anaknya. Itu termasuk toxic parenting sih, walaupun dalam keadaan yang mendesak, tapi satu lagi peran sekolahnya harus ada komunikasi. Cuman itu keperluan bener-bener yang urgent banget, tapi karena anak itu udah berusaha dan itu emang pakai usahanya dia gitu beli HP, jadi lebih baik dikomunikasi dulu kayak mama lagi butuh uang, gini boleh nggak? Misalnya emang nggak ada jalan keluarnya baru, tapi usaha ini pertama itu komunikasi dulu supaya anak nggak ngerasa kerja kerasnya sia-sia, nabungnya sia-sia, jadi dia ngerasa effortnya itu dihargain. Dan ketika itu sudah terjadi komunikasi antara orang tua dan anak, mungkin dari sisi anaknya kayak dia tuh harus memahami bahwa kondisi keluarganya sedang mendesak atau ada kebutuhan lainnya. Jadi kayak mau nggak mau dia harus mengikhlaskan hal ini. Oke, jadi kesimpulannya itu tentang kita harus membangun komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga begitu. Banyak banget nih orang tua di Indonesia, bahkan di lingkungan kita sendiri itu banyak banget yang selalu ngebandingin anaknya dengan potensi-potensi anak-anaknya yang lain, kayak mungkin anak tetangga atau yang lainnya. Itu menurut teman-teman sendiri, pendapat dari teman-teman itu bakalan menjadi motivasi untuk anaknya atau justru sebaliknya, dan dampak yang akan terjadi itu apa sih? Terima kasih. Oke, boleh dijawab tuh. Oke, jadi kalau misalnya dibanding-bandingin gitu nggak akan jadi motivasi, tapi bakal jadi dampak buruk buat anak-anaknya. Karena namanya dibandingin juga pasti orang tua maunya anaknya kayak si ini, anaknya kayak si itu, tanpa sadarin bahwa semua orang tuh punya keberhasilannya masing-masing. Jadi mungkin lebih baik orang tua dukung potensi anak supaya dia bisa lihat anaknya tuh juga bisa berhasil, nggak dengan harus dengan satu jurusan yang sama, harus dengan kayak si A jadi dokter, anak harus jadi dokter, tapi keberhasilan orang kan beda-beda. Jadi lebih baik disupport supaya dia bisa lihat juga anaknya juga bisa kayak gitu. Apa sih hal-hal yang bisa menjadikan seseorang menjadi orang tua yang memiliki toxic parenting? Apa karena bawaan dari keluarga mereka dulu atau bagaimana? Oke, jadi yang jadi pemicu kenapa bisa terjadi toxic parenting itu yang pertama dari orang tua. Pasti toxic parenting dari orang tua. Nah, jadi mungkin salah satu faktor itu karena pas masa kecil itu ada mungkin mereka dididiknya dengan cara toxic parenting juga, sehingga orang tua juga bawa toxic parenting itu ke anak mereka juga. Jadi dia memiliki inner child yang terluka, sama juga memiliki trauma masa kecil. Terus juga karena kurangnya edukasi sebelum menikah atau sebelum punya anak. Jadi dia nggak tahu cara pola asuh anak yang benar gimana, cara untuk mendidik anak yang benar gimana, sehingga terjadi pola asuh yang keliru atau salah. Nah, bagaimana sih cara menyikapi toxic parenting bagi seseorang anak, cara mengatasinya, dan cara mencegahnya supaya tidak terjadi toxic parenting dan cara menghentikannya nih? Gimana nih? Mungkin kalau dari jawaban untuk kesemuanya, kuncinya itu dari komunikasi. Nah, pentingnya di sini untuk orang tua dan anak untuk saling menjalin komunikasi yang baik di antara keduanya. Kayak anak dengan orang tua tuh harus bisa mengungkapkan perasaannya, pendapatnya. Jadi tidak semata-mata kayak semaunya anak ataupun semaunya orang tua. Jadi kayak kita harus sama-sama saling menghargai dan pengertian di antara satu sama lain di anggota keluarga. Kalau dari Yewi sendiri mungkin ada tambahan? Tambahannya sih mungkin komunikasi cukup, tapi dimulai dari sejak dini, karena nggak bisa tiba-tiba kalau misalnya terjadi toxic parenting terus mau henti tiba-tiba itu nggak bisa. Jadi lebih baik dari kecil dibangun komunikasi yang baik, dibangun hubungan yang baik, jadi nggak akan terjadi toxic parenting. Pertanyaan terakhir nih, ketika orang tua terlalu mengekang anaknya sehingga anaknya berubah kepribadian, termasuk toxic parenting ya? Kalau menurut aku sih termasuk ya, apalagi kayak sudah sampai mengekang yang berlebihan. Apalagi sampai anaknya Berubah Iya, masuk betul. sih. Kayak itu udah parah banget sih. Ini enggak nih dari Duta Genre nih kesimpulan atau pesan-pesan kepada anak-anak, nggak di embasi juga, tetapi di luar juga tentang toxic parenting nih, agar bisa Ya. dicegah gitu. Oke, dari aku dulu kali ya. Dari aku mungkin buat kalian yang ngerasain toxic parenting, kalian harus
bangun komunikasi yang baik sama orang tua kalian, kalian harus berani buat ngejelasin. Bahkan kalian gak harus ngebalas toxic parenting itu dengan tekanan kalian juga, dengan kemauan kalian atau paksaan kalian juga. Jadi kalian harus pintar-pintar lah buat ngomong, pintar-pintar buat ngendaliin diri kalian sendiri, karena pasti kalau misalkan bisa kendaliin diri kalian, kan bisa ngomong, orang tua kalian juga bisa ngerti kalau misalkan ngomongnya baik-baik. Ya betul. Betul, saya mungkin sedikit tambahan kayak kita sebagai anak dan mungkin orang tua di luar sana mungkin lebih memperbanyak waktu bersama anak atau bersama keluarga. Jadi kayak kita tuh janganlah menjauh-jauh walaupun di rumah, kayak di rumah tuh janganlah sampai kita kayak asik sendiri, kayak main HP sendiri walaupun tuh kita lagi berada di meja makan. Berbicara terbuka keluarga gitu ya. Ya betul. Oke, mungkin cukup kali ya acara Angel Talk tahun ini. Terima kasih kepada Duta Genre nih 2024 dan dari Kak Gaby dan Kak Alfi. Terima kasih dari saya di Paming Kurniawan. Dan saya Aisyah Haura. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.